berbagi kepada orang-orang jalanan, tunawisma, kepada pengamen, sangat banyak, dan sekarang kami sudah selesai berbagi sebanyak 100 bungkus makanan, kotak nasi. Terima kasih banyak kepada seluruh para donatur yang ada di Yayasan Damaris Pancasila Indonesia. Terima kasih buat Pak Paul dan buat semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Paul. Demikian Luar laporan biasa. Mantap. Pak, ini Pak Pendeta Jimisun nggak ada ya? Ada Pak Paul, udah masuk gitu Pak Paul. Ya, Pak Pendeta Jimisun, silakan. Oh, belum masuk mana? Oke, Tuhan Yesus memberkati Diakonia Depok 1 dan timnya semuanya, jauhkan dari semua yang jahat, dari mara bahaya, dari segala sakit penyakit. Tuhan lindungi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, berkat melimpah atas seluruh hidup kalian dan keluarga kalian. Berkat-berkat surgawi yang melimpah dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, luar biasa. Depok 1 dan timnya. Ya, luar biasa. Nanti Depok 1, Depok siap-siap untuk baksosnya ini ya, baksos kesehatan ya. Nanti kita bikin masing-masing koordinasi nanti dengan Ibu Lianti supaya mobil ambulansnya bisa datang ke tempat kalian, bikin baksos di wilayah masing-masing ya, supaya kita turun ke wilayah kalian masing-masing. Pakai mobil ini ya, Dokter Ria dengan kalian. Jadi bikin ini. Terus kita nanti pembukaan Kalibata nanti ada bagi-bagi minyak goreng. Waduh, ini fotonya belum dikirim nih ya. Pak Charles, fotonya ada nggak minyak gorengnya yang sudah ada di posko Kalibata? Pak Charles, panggilan kalau mendengar, luar biasa ini ya. Kita minyak gorengnya sudah standby, vaksin sudah standby. Wah, ini baksos kita pasar Minggu ya, berkat Dr. Sosenes, Dr. Regan, Dr. Andrea Hart, Dr. Vivina, Pak HW, Pak Bahari, Pak Kwang, ya akhirnya kita juga punya ya, kita bisa ketemu Dr. Ria juga ya. Terima kasih, kita sudah siap dengan baksos pasar Minggu ya. Kita ada bagi-bagi minyak sayur dan minyak goreng ya, dan vaksin. Wah, mantap ya. Oke, luar biasa. Ini Pak Pendeta Jimisun ada? Pendeta Jimisun? Panggilan Pendeta Jimisun? Ya, oke. Luar biasa. Terima kasih Depok. God bless you all. Kita akan melanjutkan narasi kita. Luar biasa. Berapa orang kalian itu di mobil, Ani? Ini bertiga, Pak. Bertiga nih, Pak. Oke. Luar biasa. God bless you. Ya. Izin ya, Pak ya. Kami pamit ya. Tuhan berkati Pak Paul. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Pak Jimisun sudah masuk? Sign out terus ya. Iya, sign out lagi. Oke, tidak apa-apa. Kita sambil tunggu laporannya. Ya, saudara, kita benar-benar serius ya. Kenapa Damaris kita konsisten terus ya untuk kasih makan orang miskin ini, supaya orang ini jangan goblok, jangan mau dijadikan khilafah, saudara. Ya, sementara kita dikhianati oleh saudara-saudara kita sendiri. Nggak apa-apa, kita tetap jalan terus. Masa gara-gara kita mau dikhianati terus kita mau mutung, ya kan? Jangan. Saya dikhianati sering ya oleh keluarga sendiri dulu ya. Tadi keluarga besar kami ada yang mengkhianati kami sehingga kita kolaps ya. Saya berapa kali kolaps ya itu ya, dikhianati sama pendeta. Yang kedua itu pokoknya 2 kali itu ya, saya besar itu ya, kolaps besar itu saya itu, habis-habisan itu 2 kali itu. Sesama hamba Tuhan sendiri. Makanya saya semua saya mau administrasi jelas. Nggak urusan pendeta, urusan apa saya nggak mau tahu. Bukan masalah percaya nggak percaya. Lebih enak kita administrasi jelas. Lebih enak keuangan terang benderang. Ya. Cuman kayak saya foodin gelap-gelapan, tiba-tiba duitnya dibawa Paul, duitnya dibawa sama Yosua Tewu.
Dan kamu aja keuangannya nggak jelas, jangan-jangan kamu yang bawa lagi. Dan saya yakin kamu yang bawa. Jangan ngomongnya di bawah siapa, maling teriak maling. Jelas, keuangannya Damaris jelas. Kamu mau nuduh saya apa coba? Ya kan, aku balik semua kan. Tuntut Damaris, laporkan Damaris kalau memang ada kesalahan. Ya kalian lapor polisi saja kalau memang Damaris ada kesalahan, ya kan? Masalahnya kan para pecundang ini kan nggak berani lapor, nggak berani, nggak ada buktinya kok. Kenapa sih Amin Wijaya sama siapa itu, bukan Najwa sama siapa itu ya, bukan Yosua Seng. Kalau memang ada yang nggak beres, laporkan aja ke polisi. Itu kroni-kroni itu Surabaya segala macam. Laporin aja ke polisi kalau memang ada yang nggak beres di Damaris. Kenapa takut ya kalian ya? Ya takut lah, kalian nggak punya nyali kok. Ya kalian nggak punya nyali kok buat ngelawan kita, ya kan? Jangan salah-salah nanti balik ke kalian sendiri, hancur sendiri kalian, berani-berani ganggu-ganggu kita ya. Kita mah diam-diam saja beli ambulan 2, ya kan? Jangan lupa di asuransi. Jangan lupa di asuransi. Jadi mau hilang mau apa ganti asuransi. Ya. Clear laporan keuangan kita clear semua ya kan. Siapa mau pengacara, siapa mau ngelawan kita, nggak bisa kita bongkar semua, kita balik semua, tewas kalian semua. Kita mah nggak main-main. Makanya kita mau kasih makan itu, sambil saya siapkan ini para Cauti, sambil saya siapkan materi ya. Terima kasih kirimannya juga dari para Cauti dan dari teman-teman. Saya mau siapkan foto-fotonya ya yang hari ini mengerikan ya saudara, mengerikan. Silakan para Cauti. Oke, shalom Pak Paul, terima Shalom. kasih. Jadi kalau kita lihat kegiatannya Damaris maupun Galarua ini kan sedang gencar diserang dari segala arah gitu. Jadi semua YouTuber Kristen itu seolah-olah dihasut untuk menyerang channel Zoom N26 ini. Tapi ketika mereka menyerang, mereka harus berhati-hati. Ini kan menyangkut 2 yayasan yang sudah berbadan hukum, Pak Paul gitu. Iya. Damaris itu sudah berbadan hukum, Galarua juga sudah berbadan hukum. Iya. Tidak sudah terdaftar gitu. Kalau mereka nanti misalkan dituntut balik, ya mereka harus siap gitu Pak. Jangan sembarangan main serang-serang saja, tapi juga mereka nggak punya bukti dan hanya melakukan fitnah, dan itu ya mereka harus siap. Walaupun saya tahu Pak Paul bukan tipe orang yang suka membawa-bawa ini ke jalur hukum ya, apalagi terhadap sesama Kristen gitu ya. Saya tahu Pak Paul bukan tipe yang seperti itu. Tapi banyak orang salah sangka Pak, bahwa yayasan ini milik Pak Paul gitu. Padahal ini kan milik orang-orang yang ada di Indonesia gitu Pak Paul. Iyalah. Iya, yang mengelolanya ini semuanya para petinggi, jenderal dan tokoh-tokoh penting gitu. Jadi ya harus hati-hati mereka untuk bermain-main seperti ini, jangan bermain api gitu. Itu yang harus diiniin. Jadi beberapa channel yang pertama itu juga mau dibenturkan ke Pak Paul, sekarang sudah pada mundur. Bahkan hari ini saya tadi masuk ke channel Jasang Debater juga, dia juga sudah mulai ini tidak mau dibenturkan Pak gitu. Sempat saya masuk dan berdialog sebentar gitu ya, nggak mau, juga tidak mau diadu domba dengan Pak Paul gitu. Jadi lama-lama orang akan sadar gitu, dan kebenaran itu memang akan menunjukkan hasilnya, tapi nanti lahan-lahan gitu. Terus kemudian mengenai khilafah inilah memang yang pernah dikatakan oleh Pak Jenderal kita, negarawan 62 ini. Kita memang akhirnya penguasa-penguasa di daerah itu jauh lebih kuat daripada penguasa di pusat, Pak. Dan kekuatan-kekuatan partai-partai politik ini sangat seksi gitu ya untuk mempermainkan tawaran-tawaran politik ini dengan pertimbangan-pertimbangan ideologis, termasuk ideologi agama Pak Paul gitu. Jadi akhirnya apa? Ya, pemerintah pusat juga ketika menyatakan bahwa khilafah itu ideologi terlarang, sepertinya jadi gamang Pak, karena kita nggak punya perangkat undang-undangnya, kita nggak punya undang-undang keamanan nasional, nggak punya undang-undang ideologi negara kan gitu ya Pak Paul ya. Nah ini yang pernah juga dikatakan oleh Pak Ketua kita Santiamer, ya inilah sulitnya Pak. Tapi kalau kita lihat kecenderungan 2-3 hari ini mereka pawai-pawai di jalan-jalan besar di beberapa wilayah gitu ya, di Jakarta Timur, di daerah, kemudian ada foto-foto
segala macam. Jadi memang resikonya begitu, Pak. Dulu PKI dilarang, orang-orangnya ditangkap, Pak, gitu. Sekarang apakah ada orang-orang yang ditangkap? Tidak, mereka bebas berkeliaran, mereka bebas menyebarluaskan ideologinya, mereka bebas menistakan Pancasila, Pak Paul, gitu. Nah, ini yang harus dirubah gitu dari masyarakat kita ini, gitu. Jadi mau nggak mau ya grassroots inilah yang harus teriak demi keutuhan wilayah Indonesia ini, Pak. Kalau tidak, saya sih nggak yakin. Siapa sih yang mau dijajah sama khilafah, Pak? Nggak ada yang mau. Saya kira Batak juga nanti lebih baik diri sendiri daripada budaya kita hancur dan dijajah khilafah. Nah, mungkin juga yang lain juga akan sama gitu, Pak Paul, gitu. Nah, inilah akhirnya karena jadi bargaining politik ini, akhirnya ya ini mengancam keselamatan negara sebenarnya. Gitu. Tapi pemerintah juga nggak bisa tegas karena itulah, karena kekuasaan itu terdiri dari penguasa-penguasa di daerah ini, Pak, di kabupaten, di provinsi ini. Jadi mereka sekarang ini sedang berusaha untuk dari pusat nggak bisa ya dari pinggiran mulainya, dari periferi. Itu kira-kira Pak Paul. Silakan Pak Paul dilanjut. Nah, lihat. Ya, saya memang kalau melihat ya, ini kiriman dari Pak Raja Uti juga dia. Saya lupa ya dari Raja Uti atau dari grupnya Pohos ya, saya lupa ini ya. Oke ini ya. Selamat datang di negeri Kalifatur. Sebenarnya kalimat-kalimat ini ya, ini haram jadah, nggak boleh loh. Ya, kalimat ini nih nggak boleh ada nih di Indonesia ini. Siapa sih ini dari siapa negeri Kalifatul? Ya, nah, saya sih berharap ini ya, ini dicopot begini ya. Copot, harus dicopot. Kalau enggak mendingan Papua merdeka saja sama tim apa ya namanya? Sama Ambon ya. Kalau Ambon ada orang Islam nggak mau merdeka ya sana bisa aja, Ambon, Maluku bisa aja. Banyak yang mau bisa kok. Ya kan? RMS banyak yang mau kok RMS itu mau kok. Masih ada RMS di sini kok. Masih mereka siap-siap untuk pisah dari Indonesia kok. Permesta juga siap keluar, ya kan? Saya nggak tahu dengan Batak ya kan. Tapi Batak saya kira mereka begitu yang lain gerak, ya Batak juga mau gerak juga. Gue juga mau, pasti akan berpikir begitu. Tapi kalau terjadi seperti ini, pemaksaan Kalifatul begini ya, kenapa sih kudu pakai nama Kalifatul Kamis segala macam ini? Kenapa sih harus pakai nama Khalifah begini? Ini kan manas-manasin kan. Ini kan bubar aja Indonesia. Udah kayak gini. Sekarang Anda bilang, oh ini anti. Anda yang ngomong, Anda orang-orang Kristen yang ngomongin saya ini jahat karena mau Indonesia bubar. Anda pikirkan ya, lebih jahat mana ketika orang-orang Papua itu diislamkan dengan paksa, ya ketika daerah Minahasa itu diislamkan dengan paksa dan nggak berdaya orang-orang Manadonya, orang-orang Papuanya nggak berdaya. Orang-orang Maluku dikirimin sebanyak mungkin orang dari Jawa di drop jadi Islam, Papua di drop dari Jawa jadi Islam, ya lebih jahat mana? Dan akhirnya ya kerusuhan berdarah-darah, rebut-rebutnya Islam Kristen lagi kayak di Poso sama saja. Lebih jahat mana, saudara? Kalau pisah nggak akan terjadi begitu, nggak akan. Ya, mereka jadinya ada kejadian begitu karena ada dukungan dari Jawa, ada orang-orang edan kayak Yusuf Kala sama Maruf Amin, ya kan? Yang contohnya begini nih, ini siapa sponsornya nih? Negeri Kalifatul Kamis, mana ada? Sultan Jogja itu jelas khalifah. Itu jelas khalifah. Ya kan? Kenapa kalau memang Indonesia harus, kenapa? Kalau Indonesia bubar coba. Jahatnya di mana kalau Indonesia bubar? Ya. Dosanya di mana? Indonesia enggak bubar sekarang, Papua dibunuhin itu rakyat Papua. Berdarah-darah terus. Bunuh-bunuhan. Siapa dosa yang mau nanggung itu? Siapa yang mau nanggung dosanya orang Papua ini bunuh-bunuhan sekarang? Kenapa bisa bunuh-bunuhan? Apakah Soekarno salah? Enggak. Saya tidak setuju dengan Muhammad Hatta. Kalau itu karena membela manusia dibiarkan saja. Enggak, saya enggak setuju. Saya bilang Soekarno bermaksud baik. Bahkan mengambil alih Papua dari Amerika. Tapi yang masalah, orang-orang di Jawanya ini kan enggak mau komitmen, enggak mau mengembalikan apa yang menjadi haknya orang Papua. Makanya orang Papuanya marah. Tadinya orang Papua semarah ini enggak. Di zaman Soekarno pun orang Papua enggak semarah ini.
Ya, bahkan di zaman Soeharto pun tidak seperti separah begini. Tiba-tiba di zaman SBY ini mulai parah sekali, Papua makin tambah edan. Ya kan? Nggak ada. Kita jarang cuma dengan OPM masih sekali saja. Ya kan? Parah sekali karena kan udah kelewatan sekali. Makanya saudara, ya, Anda mau orang Papua dibunuhin, jahat Anda. Ya, Anda yang sok suci katanya ya. Ini Paul senang NKRI pecah. Anda lebih geblek, lebih jahat, masuk neraka kamu. Kalau kamu senang orang Papua dibunuhin. Masuk neraka kamu, tak sumpahin. Masuk neraka kamu. Ya, jahat sekali kamu. Senang orang Papua dibunuhin ya. Bajingan juga kau. Ya kan? Gereja-gereja yang kamu tidak mau Papua lepas. Aku sumpahin masuk neraka kamu gereja-gereja. Kamu lebih rela Papua tuh dibunuhin ya orang Papua kan? Ya kan? Kamu lebih senang orang Papua dibunuhin kan? Kurang ajar kamu gereja-gereja juga. Saya bukan nyuruh Papua merdeka. Saya suruh Indonesia bertobat. Jangan ada yang beginian nih. Gara-gara yang beginian Papua minta merdeka. Mengapa Papua minta merdeka gara-gara beginian? Karena orang-orang Islamnya serakah. Dia mau ambil Papua itu emas yang nggak dikembalikan ke orang Papua. Coba kalau Indonesia konsisten, emasnya dikembalikan ke Papua. Rakyat Papua nggak bakal Papua minta merdeka. Nggak akan. Sama dengan begini ya. Kalian cari gara-gara bikin khalifah begini. Bikin gara-gara kalian. Ya kan? Dan yang begini-begini, yang seperti ini yang bikin orang-orang ingin merdeka. Yang gara-gara yang begini yang membuat saya berteriak dengan keras. Hai kau, bangsat kau pemerintah Indonesia. Ya kan? Nggak berani kau dengan begini-begini kan? Nah, bangsat kau juga. Ya pendeta-pendeta macam Gilbert. Nggak berani yang begini-begini dilawan. Mana ada suaranya Gilbert begini? Nggak ada lah. Nggak punya titik Gilbert kok. Mungkin punya ketutupan sama perutnya. Si Gilbert aja mau megang titiknya aja nggak bisa. Ya kan kegedean perutnya. Ya kan. Kenapa kegedean perutnya? Karena dia sudah kegendutan, kekenyangan. Dia udah nggak urusan dengan rakyat kecil lagi. Dia nggak urusan dengan jemaat yang kere. Ya, pendeta-pendeta itu sudah kegendutan, saudara, udah nggak urusan lagi. Nggak kasihan. Nggak urusan dengan yang begini-begini kan. Saya peduli dengan kalian. Yang kalian, saya nih ya, Nabi ke-26 yang dicaci maki oleh gereja. Ya, yang bahkan oleh gereja dicaci maki kan saya kan. Yang peduli dengan kalian kan saya kan. Aha, oke. Sebelum Anda kejang-kejang kelojotan sampai menggelinjang-gelinjang, ini pendeta Jimisun baru nongol ini. Silakan pendeta Jimisun. Ya, udah bisa nyalakan. Ya, terima kasih Pak Paul. Sorry tadi sinyal saya lemah banget keluar masuk Pak Paul. Ya, terima kasih juga telah mungkin ada beberapa teman tadi yang bantu laporan. Ya, saya keluar masuk. Ya, habis itu ya terima kasih lah. Puji Tuhan hari ini tetap kita melakukan kebaikan bagi Indonesia sekalipun banyak yang berkata miring terhadap Yayasan Damaris. Kami tetap konsisten dan maju terus. Sekalipun banyak yang berkata miring. Ya. Sebentar ya, Pak Pendeta Jimisun. Saya mau nanya, ada nggak uang Damaris yang ditransfer ke saya? Ya, nggak ada Pak. Iya, saya dapat komisi nggak dari per kilonya ayam tuh Pendeta Jimisun? Nggak ada Pak. Nggak ada sama sekali, ya? nggak ada. Iya, kita malah pengurus malah nombok kayak ya. Damaris juga Putus ya. Punya saya yang putus jelek Pak sinyalnya. ada ketermasuk ya. Ya, suara saya jelas ini. Ya, sudah. Tadi pada suaranya bagus, sekarang tadi yang pertama bagus, ada di mana tuh posisinya tadi itu?
Putus ya, keluar lagi Pak Pendeta Jimmy Sun-nya. Sign out ya. Oke, ini sampai tunggu ya, sampai tunggu Pak Pendeta Jimmy Sun ya. Silakan Pak Robert Mawenggang. Good morning Amerika. Good morning, Pastor Paul, Shalom, dan Halo. ya, dan untuk semuanya ya. Ini sangat menarik ini ya pembahasan mengenai khilafah Pak ya, karena saya melihat ini adalah suatu ancaman besar bagi negara Indonesia. Kalau dulu sudah banyak riak-riak di mana pemerintah ingin digulingkan karena ketidakadilan dan juga perlakuan yang tidak rata, itu pun sudah mengundang banyak sekali persoalan-persoalan di Indonesia, sehingga ya timbullah pemberontakan-pemberontakan sebenarnya yang menuntut keadilan itu, di lain daripada ya pemberontakan dari kelompok-kelompok Islam yang ingin menjadikan Indonesia jadi negara syariah. Jadi kalau hingga saat ini masih terus ada kekuatan-kekuatan yang mereka inginkan untuk melakukan negara syariah di Indonesia, ini tidak lain daripada pembiaran, Pak. Karena sesungguhnya kita mempunyai suatu negara yang berdaulat, mempunyai segala angkatan yang bisa dipakai sebagai pengamanan suatu negara. Tetapi sampai saat ini terus tidak bisa mereka lakukan. Ini kenapa? Ya kita tidak bisa dianggap sebagai orang-orang yang bodoh terus melihat bahwa ini kenapa tidak bisa. Kan punya angkatan. Ada angkatan bersenjata. Dan juga kepolisian. Karena kepolisian di Indonesia itu tidak sama di negara-negara maju yang dipisahkan dengan federal. Kalau di Indonesia kan polisi itu merupakan suatu angkatan. Ya dipakai dong untuk lawan semuanya ini. Tetapi karena kita melihat gagalnya pemerintahan dan kita tidak bisa dibodohi bahwa ini adalah pembiaran. Dan juga karena pengaruh-pengaruh daripada orang-orang yang merasa masih bisa menyetir siapapun presidennya. Ya terpisah daripada seperti SBY dan Yusuf Kala ya, karena memang mereka ya sudah di dalam ya posisi khilafah. Tetapi sebenarnya kalau seperti Jokowi, bagaimana ini bisa Pak? Rakyat mengharapkan supaya Indonesia aman daripada keinginan daripada orang-orang yang intoleran, yang menjadi radikal dan menjadi teroris untuk disikat, diamankan. Kecuali kalau Pak Jokowi tidak mempunyai suatu angkatan, ya kita memaklumi. Tapi di Indonesia untuk apa? Ada panglima, ada kasat, ada semua aparat yang dari tingkat pusat sampai desa. Demikian juga polisi. Cuma dalam kenyataan kan banyak juga mereka yang disebut angkatan melindungi para teroris seperti ini. Dan ini terbukti di dalam undang-undang kita. Keputusan-keputusan yang ada itu semuanya terkait dengan agama dan agama lagi. Sehingga Indonesia ini bukannya menjadi suatu negara yang bisa menjadi suatu contoh, ada suatu kemajuan. Tapi yang dicontohi seperti itulah. Rombongan konvoi daripada khilafah. Seperti itu suatu kebanggaan. Yang dilawan adalah negaranya sendiri. Kok di mana kepemimpinan daripada Jokowi dan semua aparatnya? Apalagi Mahfud MD. Di mana kekuasaan saudara sebagai Menteri Politik dan Keamanan dan Hak Asasi Manusia? Yang diamankan yaitu orang-orang yang kira-kira tidak disetujui, amankan, masukkan penjara, sebagaimana MKC. Dan mereka yang sudah jelas-jelas ingin menumbangkan Indonesia sampai saat ini tetap terlindung. Karena apa? Pengaruh-pengaruh daripada agama, MUI, yang sudah jelas-jelas merampok uang-uang yang bukan hak mereka. Halal pun dijadikan haram.
Jadi disinilah kita melihat bahwa ketegasan daripada pemerintah, apapun tujuan-tujuan daripada orang-orang ini kan bisa diberantas. Ya untuk apa polisi menyandang senjata dan tentara itu katanya ya kuat, kan cukup banyak lah militer di Indonesia, meskipun ya sudah banyak juga terpapar dengan ajaran-ajaran khilafah. Militer-militer yang diambil sebagai santri, ya jelas aja loh agama yang diutamakan kalau segitu. Pancasila diselewengkan. Jadi nonsen lah di Indonesia ini menerapkan Pancasila dengan keadaan begini. Atau kalau tidak ya mungkin ada salah satu bentuk dengan coba dimobilisasi rakyat yang masih anti dengan khilafah seperti ini. Diadu aja. Karena kalau tidak demikian ya pemerintah harus belajar dari itu. Saya yakin banyak yang tidak setuju dengan cara-cara begini. Termasuk ya para Islam yang intelek. Mana mungkin mereka ingin anak-anak mereka tidak sekolah ataupun ya tidak ada kemajuan daripada suatu bangsa. Jadi memang terus terang kita naik ke darah untuk bicara seperti ini karena terus-terusan berkisar di agama. Cuma karena masih ada pengaruh daripada ya para parpol yang mengusung orang-orang yang sesungguhnya anti dengan persatuan Indonesia. Seharusnya disyukuri Indonesia ini kita masih bisa terikat meskipun berbeda agama, berbeda suku. Tiap-tiap suku beda itunya, apalagi agama. Oleh sebab itu agama tidak bisa dimasukkan sebagai bagian daripada negara. Kita justru berkelahi gara-gara agama. Padahal agama sebenarnya intinya untuk suatu kebaikan, akhlak moral. Tapi yang pimpin ini tidak berakhlak, para koruptor. Dan juga bersekongkol dengan para tidak ada moral. Bangsa yang dipersoalkan mungkin di dalam aturan undang-undang seperti PKS ya soal seks lah. Ibu kota pindah aja ya sudah dikaitkan dengan seks. Nanti keluarga itu berantakan. Loh kok larinya ke sana? Orang yang tugaskan keluar negeri pun tidak akan masalah untuk ini. Terpisah sementara pun tidak ada kaitan. Cuma karena ya di korek-korek apa yang kira-kira bisa menjatuhkan pemerintahan yang ada. Itu kan dari otak-otak kalian aja itu. Para PKS dan juga para partai politik yang tujuannya hanya mencari kedudukan, mencari keamanan, dan juga untuk membuat oligarki dan merampok uang rakyat. Masa kan pemerintah seperti ini tidak ada lagi hati nurani. Kita teriak-teriak di sini untuk tujuan Indonesia supaya bisa berubah. Jangan agama dan agama lagi. Mereka sudah dibubarkan HTI dan FPI. Tetapi sel-sel kansernya dibiarkan. Seharusnya dihantam, tidak ada. Tapi agak susah juga. Teroris yang ditangkap oleh Dansus
Jadi itu saja yang saya ingin sampaikan Pak Pol. Memang ya kita ini frustrasi melihat ini. Nggak bisa disalahkan itu. Kalau bagi saya, siapapun bisa melakukan suatu kegiatan apapun. Entah itu memberontak ataupun tujuan baik. Tapi kan ada penegak hukum. Ada undang-undang yang menentukan. Tapi kalau misalnya Polri terpapar dengan ajaran-ajaran khilafah sebagaimana pimpinannya Bonaparte yang adalah khilafah dan banyak anak buahnya yang mungkin terkait dengan FPI dan HTI. Jadi sulitlah Indonesia ini bisa ditegaskan. Jadi presiden ini harus... Pak Robert, saya mute dulu. Pak Robert bisa nyalakan sendiri ya. Oke, silakan Pak Robert, nyalakan lagi mikrofonnya. Karena berisik banget di orang-orang ini pada masuk, nggak mati ke video. Silakan, Ya, saya pikir ya banyak gangguan di sini karena ya takut untuk disuarakan keadaan di Indonesia. Karena saya melihat ini adalah pembiaran. Lepas daripada silakan saja khilafah mau FPI, kalau tegas ya sikatlah. Kan ada angkatan. Senjata itu harus dimainkan dalam keadaan yang darurat. Karena ada undang-undang kok. Mereka itu ingin menghancurkan negara. Tetapi kalau mereka ditangkap sebagai teroris seperti Munarman, dibela dari FPI, dari kalangan atas Yusuf Kala dan lain-lain. Mereka masih bermain di dalam. Kita bukan bodoh di sini untuk melihat perpolitikan kita di Indonesia. Demikian juga dari Polri. Saya sudah jelas-jelas mereka banyak yang mungkin ada 30% mereka yang pengaruh karena agama. Bela agama daripada bela keselamatan bangsa. Ya kita sudah lihat saja kan. Bagaimana sih Bona Ninja. 2 bintang loh. Kok otak ini otak yang harus dibedah orang-orang seperti ini. Jadi ya berikanlah kesempatan kepada rakyat-rakyat yang berani bersuara untuk ini. Jangan Jokowi ini bermain 2 kaki karena ada Ma'ruf Amin dan masih ada pengaruh daripada MUI. Tegas tindak mereka. Densus menangkap 3 anggota MUI pusat kok justru dibela, bahkan Densus yang harus dibubarkan. Ini harus dilawan orang-orang seperti ini dan orang-orang yang ingin merusak Indonesia dengan duduk dalam partai, memperkaya diri seperti Fadlison dan orang-orang yang dipakai dari masyarakat seperti Egy Sujana. Inilah link-link mereka yang harus diputuskan. Tapi kalau Jokowi bermain 2 kaki, ya susahlah, hancur Indonesia. Dan siapapun pemimpin yang akan dimunculkan 2024, rakyat itu jadi ragu, skeptical. Siapa yang bisa menjadi? Apalagi kalau agama terus dipakai di situ. Hilangkan agama. Kartu penduduk nggak perlu, paspor itu nggak ada perlunya. Yang perlu persatuan bangsa Indonesia. Karena rakyat ini tidak bodoh lagi dalam kemajuan, ya masing-masing bisa memerdekakan diri dan suku bangsanya kok. Itu aja dulu Pak Polan semuanya. Terima kasih. Ini 2 hari ini aneh ya. 2 hari ini kita diganggu ya, bisa mati sendiri Zoom-nya ya. Ya. Saya nggak tahu nih, ada yang saya lagi coba komplain ke Zoom, ini lagi tulis, lagi cari emailnya Zoom ininya saya, apa namanya PIC Zoom-nya saya. Saya lagi ngomong komplain ada di Inggris kan PIC-nya. Oke, Pak Andi USA silakan. Oke, selamat malam, selamat pagi, good morning dari California. Ini Pak Paul, tadi malam saya kan kemarin di sini holiday ya, Memorial Day. Jadi seharian relax, ketemu come across ini ya, Cokro TV. Mereka menayangkan ini khilafah ini lagi pawai besar-besaran. Lah plat nomornya itu F. Kalau F itu daerah Bogor kali ya. Saya nggak tahu deh. Ya mereka pawai pakai bendera. Sekarang warnanya bukan KFPI putih-putih, ini putih. Nanti kita tampilkan videonya nanti. Nah itu bikin aku boiling sekali. Ini gila ini. Pemerintah ini ada pemerintah apa nggak sih di Indonesia ini? Iya Ya kan? Seperti Jokowi. Kenapa ini? Jangankan itu panglimanya ada, panglima Indonesia ini nggak ada titik. Suruh si itu si Kasat si Dudung, habis deh kerjanya masih Dudung, ya kan? Masa ini di situ dibiarin aja. Terus ketuanya itu udah 80 years old, udah umur 80 tahun, namanya siapa gua lupa deh. Jadi terus
warna hijau-hijau dibiarin. Jadi kalau menurut saya ini seperti Pak Tobing juga pernah, Jenderal Tobing pernah nyinggung, ini tak rasa Petrus ini harus diaktifkan lagi. Soalnya kalau kalau nangkep ular ya, kita tangkap kepalanya kan. Ya kita keren aja Petrus ini, udah tembak aja kepalanya, udah beres deh. Ya kacau. Jadi kalau kacau ya TNI sama polisi harus turun. Tapi gimana? Kalau kita babat yang dilarang, nggak ada yang dengerin, kopinya budak semua, iya kan? Kopinya budak semua dilarang. Nah terus kalau lihat tadi kekuasaan ini Jokowi, saya bilang, dude, kamu itu tinggal 2 tahun lagi, udah kamu nggak bakalan terpilih lagi. Kenapa kamu nggak bisa berbuat baik? Sekali aja berbuat baik, bertindak baik. Anyway, you're not gonna get elected again. Soalnya kan udah the last term. Gak mungkin kamu dipilih lagi. Berbuatlah baik untuk legacy kamu, untuk legacy keluargamu. Kalau anak atau mantu lu nanti maju lebih tinggi posisinya kan, legacy bapaknya kan bagus. Ya kan? Do something. Nah, itu apalagi pula teman, dia kepepet sama ini wakil presiden. Aduh, wakil presiden udah bau tanah, jalan aja kagak bisa. Cara ngabisin wakil presiden gampang, itu di istana kasih aja portal. Dia nggak bisa kemana-mana, mati kelaparan. Mau jumping udah nggak bisa, mau jongkok nggak bisa, mau berangkat udah nggak bisa tuh orang. It just aduh, boiling sekali. Pengen ngamuk tapi ngamuk nggak ada. Terus saya bilang, wah saya ngamuk di sini aja, nggak ada yang lain. Ya, jadi ya itu aja. Jadi saya rasa Petrus ini harus ditegakkan. Gila itu sekarang udah si baju hijau-hijau itu. Tapi memang kalau Petrus ditegakkan, masalahnya adalah memang rasa kemanusiaan ya Pak. Memang kompleks ya kalau Petrus ini ya Pak. So memang kalau udah memang melihat negara darurat begini memang ngeri ya Pak. Serba salah ya. Kepalanya dong, kepalanya doang. Iya. Kepalanya doang aja habisin dulu. Tapi memang ya udah gerakan dulu makanya ya waktu gerakan Ganyang PKI itu kan sadis sekali. Tapi memang selesai langsung ya PKI itu ya. Saya gini ya. Saya tidak setuju dengan pembunuhan orang-orang PKI dan saya tidak yakin bahwa PKI itu memberontak ya. Sebentar yang belum selesai. Memang tindakan penghapusan PKI waktu itu zaman Soeharto itu memang ngeri sekali. Dan coba Anda bayangkan ya, bisa langsung hilang PKI dari Indonesia. Tapi kenapa bagaimana dengan khilafah? Nah ini nggak dibikin begitu. Ini kan Indonesia ini bangsa yang munafik kan sebenarnya kan. Tapi oke, sebelum lanjut ini Pak Pendeta Jimisun 2 kali keskip nih tadi. Pak Pendeta Jimisun silakan kasih laporan dulu deh. Iya, terima kasih Pak Paul. Sekali lagi teman-teman, memang beberapa hari bukan hanya Pak Paul yang digoyang, yayasan juga digoyang. Ya, saya tidak tahu kenapa semakin banyak pohon mangga yang manis, maka siap-siaplah kita dilempar. Karena banyak sekali orang ingin mengicip buahnya. Ya kan, mereka nggak metiknya baik-baik, tapi mereka melemparin supaya mendapatkan buahnya. Tetapi tetap kita berbuah kebajikan. Ya, terima kasih Pak Paul atas kesempatan yang diberikan pada malam hari ini. Melalui Yayasan Damaris Pancasila Indonesia telah membagikan 1.200 box nasi ayam yang terdiri dari Bekasi 2, Cibubur 1, Depok 1, Depok 3, masing-masing 100, Jatim 2, 100, Jatim 4, 100, Jakarta Utara 3, 100, Tangerang Kota 100, Surabaya 1, 100, Malang 100, Bandung Selatan 100, Salatiga 100. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang senantiasa menabur bagi Yayasan Damaris Pancasila Indonesia. Kiranya segala usaha pekerjaan Bapak Ibu yang dilakukan seturut daripada kehendak Tuhan mendatangkan berkat dan sukacita yang berkelimpahan. Dan perlu saya tegaskan bahwa semua dana-dana yang Bapak Ibu percayakan di Yayasan Damaris Pancasila Indonesia kami kelola untuk berdiakonia. Jadi kalau tidak ada dana yayasan yang dikelola untuk sementara waktu di luar daripada diakonia, ya, untuk pengobatan para diaken itu tidak ada. Itu pun kalau ada itu dari pribadi-pribadi para donatur maupun pengurus ataupun daripada para diaken yang ambil bagian. Jadi tidak ada dana dari kas yayasan untuk hal-hal demikian. Nah, jadi Bapak Ibu perlu saya tegaskan
bahwa semua dana-dana yang Bapak Ibu masukkan ke Yayasan Damaris Pancasila Indonesia bisa kami pertanggungjawabkan baik secara moral maupun tertulis, karena beberapa bulan yang lalu kami juga sudah melalui satu proses audit dan tidak ditemukan satu pelanggaran yang berarti dan tidak ada yang diselewengkan. Jadi Bapak Ibu, terima kasih atas kepercayaan sampai hari ini. Kami tetap melakukan amanah yang Bapak Ibu percayakan kepada Yayasan Damaris Pancasila Indonesia seturut daripada kehendak Tuhan. Terima kasih Pak Paul. Demikian, karena bukan hanya Pak Paul yang digoyang Pak, Yayasan Damaris juga ikut-ikut Pak Arya. Ya, karena nggak bisa bidik saya, mereka bidiknya ke Damarisnya, itu loh ya. Memang orang-orang ini pengecut, ya kan. Tetapi apakah kita mau kapok? Oh enggak, tambah gede sekalian. Dan saya senang ya Pak, ini para penatua ini bukannya malah kecil hati, ya sempat emosi ya para penatua, ya namanya manusia difitnah-fitnah. Bukannya malah kecil hati, malah beli ambulan 2 ya. Malah beli ambulan 2, borong minyak goreng, saudara. Malah borong minyak goreng, nanti kita buat baksos, nanti ini ya, nanti Pak Pendeta Jimisun, Bu Lianti semua, nanti coba pikirkan bagaimana cara ambulan ini bisa baksos dari satu wilayah ke wilayah ya. Nah itu mesti bikin, jadi misalnya kayak tempat kayak tadi Depok 1, Depok 2, Parung itu bagus, karena itu Parung itu wilayah orang miskin itu. Ya saya kan hafal daerah Parung. Ya jadi saya dulu kalau waktu saya tinggal di Cinere, saya mainnya ke Parung, ke belakang sana. Ya karena kan masih hijau, masih banyak hutan. Tetapi saya tahu itu banyak orang miskin di sana, apalagi tempatnya Pak Siliwangi itu. Jadi bikin bakso di situ, kerjasama dengan Siliwangi itu. Ya. Jadi dibikin di sana. Nanti dikondisikan dengan kelurahan, Pak. Jadi kita dengan kelurahan, makanya nanti mereka suruh bikin ini, mereka yang suruh aktif. Nanti gimana caranya mereka suruh aktif ya. Nanti dokter masuk ke sana, wah supaya Siliwangi jadi berkat di Parung itu. Nah, sama saya itu Firdaus ya. Itu kan dua kakak beradik itu kan. Keponakan itu kan. Berdua, mereka supaya kerjasama. Jadi mereka makin kuat di sana, di posisi mereka kan. Luar biasa. Jadi kita makin difitnah, makin edan ya kita ya, gerakan kita ya. Jangan kapok ya, diyakin juga jangan kapok. Nah, cuma gini loh ya, yang kasusnya Ibu Ria, Anda jangan takut ya. Kalau Ibu Ria itu memang mau menjebak kita. Dan yang kejadian kayak Ibu Ria ini 1 dari 1000 diaken. Kita ini sudah setahun baru ketemu Ibu Ria 1 ini loh. Ya. Yang lain semua tahu kok, ya nggak ada yang kayak Bu Ria. Bahkan yang bermasalah dengan kita pun nggak ada yang edan kayak Bu Ria begini. Nah, ini 1 dari 1000 diaken ini, ya kan? Yang kayak Bu Ria ini. Itu ada memang beberapa kasus kemarin di kejadian di lapangan yang seperti dulu Malang ketabrak, tapi dia tidak minta penggantian daripada kita. Sementara lagi berdiakonia, kemudian ada. Padahal harusnya kita malah harus, makanya waktu itu saya tanya, waktu yang tabrakan itu kan, ada kerugian apa, mesti digantiin. Saya kan bilang begitu. Tapi Pak Indra bilang aman ya kan? Aman. Mereka ikhlaskan kayak gitu kan, mereka punya pengertian. Jadi kemudian ada Kebumen juga mobilnya baret ketika itu kan di lapangan. Jadi mereka menyadari itu adalah resiko daripada sebuah pelayanan gitu. Tapi ya, itu orang-orang yang beda banget sama Ibu Ria ini ya. Beda banget. Wah, responnya sama Ibu Ria ini beda banget. Makanya dari awal dulu langsung saya stop dulu kan. Saya ini orang feeling kayaknya cari perhatian nih. Oh iya Bu, oke nanti biar Pak Putih ke sana. Langsung saya stop kan waktu dia ngomong di tempat kita panjang lebar begitu kan. Kenapa? Karena ini orang namanya memang lagi sakit ini, cari perhatian. Ya makanya langsung saya stop dan langsung diurus sana. Tapi terus tiap hari ya tapi memang ini satu ini memang karena kenanya sama Alengso. Mungkin dia nggak maksud begitu juga, tapi kenanya Alengso soalnya kan. Langsung dimanfaatkan kan. Ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting sekarang sudah tenang. Oke, terima kasih Pak Pendeta Jimisun. Kita akan bikin ini ya, baksos di tiap wilayah-wilayah. Terus kita kan ada mobil 2. Mungkin yang Jawa Timur, Pak Jimmy mulai koordinasi dengan Jawa Timur tuh, Dr. Sosene sama Pak Malaikat itu. Ya, bagaimana bisa baksosnya, ambulannya itu bisa diberdayakan. Iya, Pak. Ya kan, nanti bisa mulai pikir ke sana karena kan wilayah nasional kan. Nah, mulai pikirkan. Termasuk mungkin itu ya, mungkin Malang itu perlu ini juga ya, kita lihat juga, tengok juga
Malang itu kan Pak Indra kan, harusnya Pak Indra kerjasama sama Pak Khairul Anwar loh itu. Rasanya pernah ketemu mereka karena waktu Iya. itu Harusnya kerjasama mereka coba gimana, kan kita udah punya ambulan juga di bawah Dr. Sosenes buat Baksos juga gitu loh. nanti dikoordinasi Pak. Iya, makanya itu perlu tuh Pak Indra kan tuh waktu itu kan Pak Indra minta pengen bikin baksos di halamannya dia, di halaman gerejanya dia. Ya. Ya toh, waktu itu pernah ngomong sama saya pengen bikin, cuma kan waktu itu mereka sudah jalan, tapi kan kurang publikasi ya, dan kurang Ya. besar, sumber dayanya kurang karena dananya terbatas kan. Cuma ditengok-tengok lagi deh itu ya, kita berdayakan lagi ya, yang kayak Pastor Indra ini kan yang orang-orang yang setia, yang mendukung kita banget kan. Ya, siap. Nah, kita perlu tengok-tengok lagi semua nih orang-orang ini, kita perlu bantu. Oke, terima kasih Pak Pendeta Jimmy. Lanjut Pak Andi lagi tadi. Ya, Andi mohon tadi izin udah sekalian Pak Paul Ya, karena silakan. sinyal juga Pak nggak Nancy stabil di Bison, sini, luar Pak. biasa, God bless you. Ya, karena sinyal belum stabil Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak. Oke, God bless you, all. Pak. Ya. Andi silakan. Ya, untuk Pak Pendeta Jimmy Sun, jayu Pak, semangat, maju terus, pantang mundur. Ya, terima Anyway, kasih ya. Pak. Ya, terima Ya, kasih. Tuhan, God bless Tuhan you. berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Hurrah. Tuhan jaga semua. Haleluya. Udah itu aja. Boiling aja ngeliat Cokro TV, si Iya. Kilafah ini bagi Pak. Lanjut dulu nih Pak Santi Amar. Silakan Pak Santi Amar. Oke, selamat siang di sana ya, Pak Pastor. Selamat pagi di Amerika, selamat malam di Indonesia. Wah, ini judul ini harus diteriakkan lebih kencang lagi nih, ya. Harus diteriakkan dan diulang-ulang karena sudah terjadi perseteruan antara ideologi Pancasila dengan ideologi non-Pancasila. Saya katakan ideologi non-Pancasila berbagai macam ya mutasi daripada ideologi khilafah ini bermunculan di Indonesia. Mulai dari yang soft sampai yang keras. Tetapi sebelum itu saya ingin menyampaikan dulu bagi kita begini, termasuk kepada nanti penyelenggara negara, termasuk siapapun Anda, termasuk itu Megawati yang yang mengkomandani itu BPIP ya. Tetapi sampai sekarang tidak ada itu greget daripada BPIP itu apa sih itu? Kalau enggak bubarkan aja itu Megawati, menghabis-habiskan duit itu. Jadi saya mulai dulu Pak begini. Bukannya mengadu domba, tapi memang kayaknya Pak Tobing lebih bermanfaat daripada PPIB loh. Iya dong, bubarin aja itu. Kasih ke kalau itu duit itu. Itu kalau bisa kampanye seluruh Indonesia itu tentang Pancasila. Bukannya duduk manis duduk. Kalah manis. cepat PPIP sama Pak Tobing ya. Kalah cepat, asli kalah cepat. Ini kita sampai ke Pak Tobing menghadap PPIP aja nih. Ya, bubarkan aja gitu. Kita demo di sana aja lah. Bubarkan aja gitu. Nah itu jadi sebelum itu Pak begini. Tadi saya baca itu tulisan daripada Pak Paul yang di sharing di sharing itu sharing screen itu ya, sharing screen itu. Di situ kan ada tulisan negeri Khalifatul Khamis. Negeri Khalifatul Khamis ya. Jadi Khalifatul itu berasal dari kata khalifah. Khalifah itu artinya gelar yang diberikan untuk penerus Nabi Muhammad. Nah, coba ya. Gelar yang diberikan kepada penerus Nabi Muhammad dalam kepemimpinan umat Islam. Nah ini. Jadi secara tidak langsung wilayah di situ adalah wilayah Muslim. Non-Muslim no way. Nah wilayah kewenangan khalifah ini disebut kekhalifahan atau khilafah. Nah itu kan coba tuh. Bapak-bapak udah lihat ya. Kalau karena orang teriak khilafah, maka dia mundur dulu dipakai khalifah gitu kan. Khalifah itu apa? Oh itu gelar boleh-boleh saja dong, sama dengan gelar profesor yang diberikan kepada Ibu Megawati, profesor honoraris causa lagi. Nggak tahu di negara mana ada gelar profesor HC ini, honoraris causa, cuma di Indonesia. Ini adalah kemerosotan sosial budaya yang dipertontonkan oleh Ibu Megawati. Kalau saya gitu malu saya. Nah itu, jadi wilayah kewenangan khalifah disebut kekhalifahan atau khilafah. Nah ini ya, khilafah. Kan kita selalu khilafah itu. Jadi misalnya kekhalifahan Rasyidin,
kekhalifahan Umayyah dan seterusnya. Nah, ini bapak-bapak, kita harus lihat ini. Khalifatul Khamis ini diberikan kepada, nah ini dia, gelar Sultan Buton. Nah, ya Buton. Nah, kita tahu ya apa namanya Jengki ya, Charlie Chaplin ini kan berasal dari sono ini, dekat Buton itu, ya kan? Nah, dicoba dia dengan soft dulu. Wow, wilayah ini adalah wilayah Khalifatul, gitu kan? Wah, ini berbahaya. Orang yang tidak paham, termasuk mungkin pejabat negara atau Polri mungkin tidak paham ini. Sebenarnya itu sudah apa namanya ini ya? Kalau saya bilang ini sudah semacam pembangkangan ini, ya pembangkangan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi artinya apa? Khalifatul Khamis itu adalah khalifah kelima. Khalifah itu tadi kita sudah tahu adalah gelar yang diberikan untuk penerus Nabi Muhammad dalam kepemimpinan umat Islam. Artinya wilayah itu umat Islam. Nah, gitu. Kalau Indonesia yang terkenal dengan sultan-sultannya ini bertindak gegabah ya untuk merespon itu, maka ini akan membangkitkan ya, akan diplesetkan lagi, akan dipolitisir. Jadi memang pemerintah Indonesia harus hati-hati dan cerdik untuk menangani ini. Nanti saya usulkan satu solusi untuk itu. Nah, yang kedua latar belakangnya Pak, sekarang kan kita tahu ada dua event penting di Indonesia ini sampai dengan 2024. Ya, selain nanti kemerdekaan Republik Indonesia, itu presidensi G20 ya dari Indonesia. Ini berbagai upaya digoreng-goreng supaya ini gagal, mempermalukan pemerintah Republik Indonesia. Ada anasir-anasir ini dan diorganisir dengan rapi ini. Ini yang terjadi di Indonesia. Yang kedua, ini adalah menjelang 2024. Ini adalah ujian, test case. Bagaimana respon masyarakat terhadap apa namanya kampanye-kampanye mereka ini, ulah mereka ini. Bagaimana respon daripada TNI, bagaimana respon daripada Polri. Kalau TNI dan Polri diam-diam saja, artinya mengamini, ini mereka dapat lampu hijau. Ya, atau jangan-jangan ini seperti yang dibilang Pak Jenderal akan menggiring mereka ke killing ground. Tapi kalau saya tidak melihat itu, ya ini berbahaya. Ya. Nah, jadi ini mereka ini Pak ingin membuat NKRI menjadi NKRI, membuat negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara khilafah Republik Indonesia. Jadi sama-sama NKRI dia. Kami kan mau bikin NKRI, nah pelesetan lagi sama dengan khalifah ini. Ya padahal kalau dia kewenangannya itu sudah khilafah. Nah, ini tipu-tipuan ini, tipu-tipu, ilmu tipu-tipu ini. Ini yang namanya takyah ini. Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Itulah takyah. Loh, hebat ini orang ini. Lebih galak, lebih berbahaya daripada ular beludak ini. Nah, jadi apa yang kita harapkan ini ya, saya berharap ini didengar oleh semua penyelenggara negara. Pertama, khususnya untuk Mahkamah Konstitusi. Saya rakyat, ya Mahkamah Konstitusi, dengar ini. Jangan karena Anda mau nikah terus Anda lupa tugas Anda, ya kewajiban Anda. Kewajiban Anda salah satunya adalah membubarkan parpol. Saya ulangi, salah satu kewajiban Anda adalah membubarkan parpol, dan itu adalah kedaulatan rakyat yang diberikan kepada Anda. Lakukan itu. Ya, lakukan itu, wahai MK. Ya. Jangan Anda hanya bersidang sibuk sekali 5 tahun, atau kalau ada misalnya judicial review. Ada atau tidak ada judicial review dari masyarakat. Kalau ini berbahaya, Anda harus proaktif. Ya, Mahkamah Konstitusi itu jangan proaktif menambah kewenangannya dengan melahirkan surat keputusan MK. Aneh itu. Tapi kewajiban Anda yang utama membubarkan parpol ini tidak dilakukan. Seyogianya Mahkamah Konstitusi ini ditambah tugasnya itu melakukan asesmen ideologi terhadap seluruh partai dan ormas yang ada di Indonesia. Ketika tidak berasaskan Pancasila, bubarkan. Bagaimana hukumnya? Bikin undang-undangnya. Jangan beralasan gitu. DPR, Anda itu apa kerjanya? Termasuk Fadli John. Anda jangan hanya teriak-teriak kambing tongek di jalanan itu. Ya, saya tantang Anda. Ya, saya tantang Anda. Di mana kepedulianmu terhadap nasib bangsa ini? Ya. Termasuk siapa? Rocky Gerung. Saya tantang Anda. Anda tidak punya kepedulian terhadap negara dan bangsa Republik Indonesia ini.
Nah, yang kedua Pak, ini usul solusi saya. Mari kita lakukan kampanye Pancasila secara nasional. Nah, untuk itu BPIP ini harus didobrak. Kalau dia tidak mau, bubarkan. Menghadap Menhan, kami Pak mau melakukan kampanye nasional Pancasila. Kalau ini ditolak, ini sudah mengkonfirmasi bahwa Indonesia ini sebenarnya sudah negara khilafah. Jadi Pak Robert Mawengkang, Indonesia ini bukan negara syariah, sudah negara syariah Pak. Sudah, cuma belum negara khilafah. Contoh, Bapak, ada bank syariah, ada pegadaian syariah, ada peraturan daerah syariah. Apa bukan negara syariah? Sudah negara syariah. Ada pegadaian syariah, pokoknya syariah semua. Sudah negara syariah, pelan-pelan, nanti naik kelas lagi jadi khilafah. Nah, jadi mari kita lakukan kampanye secara nasional, kampanye Pancasila ke seluruh Indonesia. Lakukan itu. Kalau seperti mereka lakukan itu, maka lakukan itu juga. Nah, yang kelima, kalau ada seperti ini, ya, yang menyebut daerah ini atau kabupaten atau apa itu adalah Khalifatul Khamis, maka saya usulkan kepada penyelenggara negara, terutama TNI dan Polri, tetapkan itu wilayah sebagai wilayah wilayah darurat, sebagai wilayah darurat ideologi. Supaya tahu, ya kan? Artinya wilayah itu adalah wilayah darurat ideologi, termasuk penghuni atau warganya itu, termasuk penduduknya kalau masuk di situ. Ini saran-saran yang kita sampaikan kepada penyelenggara negara, dan tolong ini didengar dan dilaksanakan, ya kan? Bukan hanya didengar, dilaksanakan. Jadi ada tadi 5 itu solusi yang kita usulkan: bubarkan parpol yang tidak berasaskan Pancasila. Mahkamah Konstitusi harus segera melaksanakan kewajibannya, lakukan asesmen. Yang kedua, bubarkan juga ormas yang tidak berasaskan Pancasila. Melanggar asas HAM. HAM gundulmu, siapa yang bilang melanggar itu? Jangan-jangan HAM itu juga disusupi, kan? Ketiga, mari kita lakukan kampanye secara masif, kampanye Pancasila di seluruh Indonesia. Yang keempat, larang penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi jangan hanya komunis saja Pak yang disebut, komunisme, Marxisme. Pokoknya segala ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dilarang di Indonesia, begitu. Jadi undang-undangnya harus direvisi. Kemudian kalau masih muncul, maka tetapkan wilayah itu sebagai darurat ideologi, sama dengan penyakit lah, ya. Itu darurat gitu. Jadi itu aja dulu yang saya sampaikan Pak Paul. Nanti kita akan lanjutkan. Bagi saya ini adalah kita harus bersikap tegas. Tegas. BPIP kalau tidak berani melakukan ini, bubarkan aja itu BPIP. Megawati juga hanya jangan teriak-teriak merdeka. Merdeka apaan? Ya, Bu Mega, tolong ini Bu Mega, Anda harus keras ini, tunjukkan nasionalisme Anda. Terima kasih semuanya. Ini kebetulan nanti ribut lagi. Terima kasih Pak Paul. Lanjut nih, sebelum kita masuk ke Pak Suara, saya kasih video dulu ya. Ini saya kasih video dulu nih. Ini ya, legitimasi Sultan Buton tadi ya, yang Pak Santiago ngomong. Ini nggak benar ini ya. Ini yang membuat provokasi seperti ini, Khalifatul Khamis segala macam ini yang bikin provokasi. Dan orang akan terus diingatkan dengan khalifah. Kalau perlu Sultan Butonnya ini kalau mau pakai khalifah suruh keluar dari Indonesia. Kalau dia memang mau jadi khalifah, ya kan? Nggak ada khalifah di Indonesia, ya. Nah, ini kita videonya nih, kita lihat videonya ya. Parpol di mana kan? Nah, di tengah kan. Di jemaah keliling kan. Biar khilafah. Ya. Di mana tinggal? Oh, iya pada kamar anak. Ya ini jalan-jalan. Oh, Parongkong. Kumpul di Parongkong atau Kukuliling mah? Nanti ke tempat Irwan. Orang-orang kayak gini dibiarkan ya. Pengawasnya. Juga ini Indonesia ya. Kan kampanye itu Pak Paul. Kenapa Megawati tidak melakukan kampanye apa Pancasila seperti ini? Nah iya, tapi kan sama pemerintah kan berlambat-lambat kan. Kenapa nggak langsung tindak cepat? Ini ada lagi nih. Makan tidur, teriak-teriak seperti apa?
Kenapa nggak tindak cepat yang begini-begini itu loh? Ini kan ngeracunin orang-orang kan. Negara yang mereka ingin di Afghanistan, dan rakyat kita tidak perlu menderita gara-gara ulah mereka atas nama agama. Kan ini Iya. yang benar saja. Sebentar, Pak Robert, tahan diri Pak Robert, tahan diri. Pak Suara silakan, Pak Suara. Habis Pak Suara, Pak Robert lagi boleh. Pak Robert silakan, Pak Suara silakan. Ya, shalom Pak Paul. Selamat Shalom. malam semuanya. Ya, jadi kan masalah khilafah ini kan dari semenjak bom-bom yang terjadi selama ini, ya, mulai dari bom Bali lah, kaget-kagetnya Marriott segala ya, sampai bom-bom ke gereja, begitu ya. Nah, Kapolri itu kan Tito itu waktu itu sempat ngomong sudah, ternyata orang-orang yang ngebom ini ya karena mereka mau memaksakan dirinya untuk membangun negara khilafah, begitu. Nah, jadi sudah dikatakan Tito itu mantan ex Kapolri kita mengatakan bahwa walaupun kita ini Muslim kebanyakan masyarakat Indonesia, tapi konsep ideologi khilafah itu nggak cocok untuk diimplementasikan di Indonesia, begitu. Kenapa? Karena dia merasa dia pernah tugas di daerah-daerah yang berbasis non-Muslim seperti di Papua, di Manado, dia pernah bertugas di sana, di Bali, gitu. Tapi dia ngelihat kalau mau diterapkan seperti ini, ya pasti yang masyarakat yang non-Muslim, daerah-daerah yang non-Muslim itu tidak akan rela. Karena begitu dibuat sistem khilafah, maka yang non-Muslim itu merasa pasti akan terpinggirkan, gitu ya. Dan itulah cikal bakalnya. Dia udah jelas-jelas waktu itu, begitu udah berapa tahun yang lalu. Artinya kan sudah jelas-jelas dia tahu ini NKRI resiko akan terpecah belah, begitu. Satu persatu daerah pasti akan memisahkan diri. Bali nggak mungkin, di sana mayoritas Hindu, Papua di sana mayoritas Kristiani, NTT ya mayoritas Katolik, begitu ya. Dan Maluku, Sumatera Utara, Dayak semua, Manado semua pasti akan ikut, begitu. Nggak mungkin. Jadi orang sudah disepakati bersama, itu udah pemikiran Bapak bangsa itu luar biasa, begitu. Mereka walaupun tahun 45 bahkan digoyang lagi di tahun 57-59 Soekarno itu dengan Piagam Jakarta, tapi mereka justru hebat, wawasannya itu luar biasa. Wawasan internasional maupun kebangsaannya luar biasa. Berbeda jauh nih dengan pemimpin-pemimpin yang sekarang, begitu. Kita nggak ngelihat kapasitas pemimpin sekarang itu punya kapasitas seperti Soekarno, bapak-bapak bangsa kita yang luar biasa, termasuk semua pejabat-pejabat. Di sini pejabat sekarang ini kebanyakan cuma gedein perut, begitu. Kekayaan, banyak istri, ya, cem-ceman, begitu. Ya, justru nggak mikirin bangsa, nggak ada yang dipikirin. Kekayaan buat anak-anaknya, buat cucu-cucunya, ya ngumpulin begitu. Tapi bapak-bapak bangsa kita dulu tuh berjuang untuk darah, air mata, pengorbanan jiwa, begitu ya, nyawa, begitu. Jadi memikirkan bangsa, memikirkan kelangsungan. Jadi berbeda kelasnya jauh banget, begitu. Inilah sebagai kritik kita kepada pejabat-pejabat sekarang, ya pejabat-pejabat yang mementingkan kekayaan, begitu ya, entah itu di gereja, entah itu di Islam, entah itu di pejabat-pejabat agama maupun pejabat-pejabat pemerintahan, begitu ya, yang sekuler pun sama, semuanya sudah merasuki bangsa ini, begitu. Jadi betapa sedihnya bapak bangsa kita ngelihat kondisi kenyataan yang ada di bangsa ini. Bahkan Tito saja waktu itu Kapolri kita itu, ex Kapolri kita itu mengatakan kalau Piagam Jakarta saja 7 perkataannya, 7 kata-katanya itu mau yang udah dihilangkan, mau dimunculkan kembali, itu justru malah akan jadi problem lagi, begitu. Ya bisa jadi nanti yang lain-lain pada minta
memisahkan diri begitu. Karena apa yang 7 kata-katanya kan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, ya sama seperti yang tadi, bahasa-bahasa yang tadi itu nggak perlu lagi karena kita udah satu pakai bahasa Indonesia, bukan lagi bahasa Arab, bahasa yang membodohi gitu, bahasa yang mau menjajah bangsa dan negeri ini begitu. Ya, jadi bahasa Indonesia itulah bahasa nasionalisme kita yang sudah disepakati bapak bangsa kita begitu. Nah, jadi sudah jelas bahwa mereka yang mau melakukan mendirikan khilafah ini karena mereka berpikir itulah rukun Islam. Bahkan kata Tito itu rukun Islam yang ke-6 begitu. Jadi termasuk Hizbut Tahrir walaupun sudah dibubarkan, yang dulu udah jelas-jelas itu ya terang-terangan di lapangan Gazebo Bandung itu kan tahun berapa itu. Nah, dia menunjukkan dirinya, menunjukkan taringnya, memang mau mendirikan khilafah itu begitu. Nah, ini memang udah jelas-jelas kok zaman Tito aja udah jelas-jelas ini bahaya, tapi sampai saat ini kita nggak ngelihat action dari Presiden Jokowi sebagai komandan tertinggi. Kan mestinya gampang, tinggal panggil Kapolri, tinggal panggil TNI, tinggal panggil semua pejabat-pejabat yang terkaitnya, keagamaan, NU, Muhammadiyah, semua anggota-anggota ormas yang nasional, partai-partai, ini bahaya nih khilafah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, oke, bikin tindakan, bikin regulasinya, ajuin ke DPR. Ini yang kita mau tindak nih khilafah. Sekarang dipaksa DPR itu bikin peraturannya. Mesti pakai apa sih? Seperti Singapura lah, ya kan? Nah, mau security X segala macam pun nggak ada problem begitu. Jadi kalau memang penindakannya mesti yang lebih ekstra lagi agar benar-benar safety bangsa kita ini, agar benar-benar aman bangsa kita ini, tidak dibiarkan terus menjalar seperti ini ya. Jadi sudah jelas orang-orang itu mau mendirikan khilafah dan kita udah tahu khilafah itu seperti apa begitu. Kok mau didiamkan, dan khilafah ini nggak segan-segan. Mereka itu jihadis yang dibodohi dengan janji-janji sorga 72 bidadari dengan umur 9 tahunnya ya mau ngebom orang, mau bahkan ngebunuh para polisi juga, nembakin para polisi juga demi mau bikin syariat Islam. Kan mereka nggak ngerti, mereka kan sebenarnya bodoh-bodoh. Mereka sekolah aja enggak, mungkin bisa jadi SD, SMP, SMA doang begitu. Ya dibodohi sama agama ini, sama ajaran ini begitu. Dan agama ini gampang banget membodohi dan memprovokasi orang-orangnya untuk melakukan hal-hal yang ya kalau orang zaman sekarang itu barbar dan bodoh begitu. Nah, jadi sudah jelas begitu, udah berapa ratus bahkan ribuan teroris di Indonesia begitu. Ya, yang sudah ketangkap, sudah dipenjara dan terus berafiliasi. Masa mau didiemin terus? Masa nggak mau diberantas abis paham ini? Ada ustadz yang jelas-jelas ngomong membunuh diri nggak apa-apa dan terang-terangan khilafah mendukung. Kok dibiarin, nggak ditangkap, nggak diproses, didiemin aja, memprovokasi terus. Gimana? Presidennya di mana begitu? Kalau nggak ada undang-undang kan gampang, tinggal panggil semua pejabat, bikin undang-undangnya, desak DPR, cepat gitu. Kalau enggak ini terus menjalar, membahayakan begitu. Saya aja kalau jadi presidennya pasti akan begitu. Yang nggak mau malah saya tangkap, Fadli Jong macam-macam, tangkap aja, karungin aja. Kalau susah-susah menghambat aturan-aturan yang sengaja untuk membuat bangsa dan negeri ini aman begitu ya. Nah, jadi kalau udah tahu seperti itu ya harus tindakannya ekstra gitu loh. Masa santai-santai saja sampai saat ini, semenjak zaman Tito udah tahu diomongin, dia kan Kapolri, pasti kan sudah disampaikan ke presiden, dan itu kan zamannya Presiden Jokowi juga. Masa nggak ada tindakannya begitu? Mau di mana? Ini kan jelas-jelas kayak HTI semua ini, khilafah ini kan udah masuk ke generasi muda itu. Mulai dari PAUD kali ya, dari TK kali sampai perguruan tinggi udah masuk ke civil society kita begitu, ke tengah-tengah masyarakat kita udah jelas-jelas begitu.
Mereka itu nggak segan-segan untuk menjadi simpatisan ISIS. Mereka jadi malah banyak kan kita lihat itu pegawai BUMN juga waktu zamannya ISIS itu yang di Riau itu jadi donatur teroris gitu ya. Bahkan pegawai BP itu BP itu badan kayak Pertamina ya, anak perusahaan Pertamina itu gabung dengan ISIS di Suriah gitu. Departemen Keuangan juga ada yang jadi simpatisan ISIS. Jadi banyak pejabat-pejabat di BUMN, pemerintah, bahkan di kepolisian dan TNI yang dikatakan sudah mulai terpapar, diperkirakan hampir 3%. Nah itu benar-benar mestinya situasi yang serius begitu loh. Jadi bukan main-main lagi. Masa mau dibiarin? Karena ini kan orang-orang ini gampang dibodohi dengan ajaran ini ya. Dijanji masuk surga, diharamkan dibikin nggak masuk surga. Masa mau ngikutin peraturan yang dibuat manusia, Pancasila, ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, ya mesti paling tertinggi kan dia kan cuman ininya argumennya paling ya aturannya Tuhan dong yang lebih tinggi, ya kan? Jadi ikutin Tuhan, ikutin ajarannya dia. Kafir kalau boleh dibunuh, boleh dibom, ya nggak apa-apa, lakukan. Mereka akan lakukan dengan kebodohannya begitu. Dan sudah jelas kayak Hizbut Tahrir ini kan di banyak negara kan sudah dilarang, sudah sudah dilarang untuk berdiri begitu, untuk terus bergerilya. Nah ya, jadi banyak bahkan di negara-negara Timur Tengah sekalipun yang boleh dibilang asal usulnya lah Islamnya jauh lebih mengerti dibanding yang Indonesia yang cuman ya ngebeo aja ngikutnya, ya banyak sudah ditutup begitu. Di Libanon, di Yaman semuanya nggak boleh, Arab Saudi pun nggak boleh, Suriah nggak boleh, Libya nggak boleh, Yordania, Mesir, Turki pun nggak boleh, ada khilafah lagi. Padahal dulu asal usulnya gitu loh, ya. Nah di Eropa apalagi udah pasti dilarang, termasuk Rusia aja yang mendukung Rusia yang orang-orang Muslim di sini banyak mendukung Rusia. Waktu saat perang dengan Ukraina, tetapi mencak-mencak waktu mereka menyerang, si Rusia menyerang Afghanistan, ya, Suriah, ya, dengan uranya sekarang begitu. Malah itu udah jelas-jelas dilarang. Kelompok-kelompok Hizbut Tahrir ini nggak boleh, malah dianggap semuanya itu sebagai organisasi teroris begitu, organisasi teroris di Jerman semuanya ya. Mungkin Inggris nih yang masih longgar karena banyak nih imigran Arab ini yang bawa paham-paham ini walaupun datang ke Eropa tapi bawa ini nih untuk mau mendirikan negara, mimpinya untuk negara Islam begitu. Ya justru udah jelas-jelas ini yang terbaik, justru malah nggak bersyukur artinya orang-orang Islam ini yang mau mendirikan negara khilafah, dan selain nggak bersyukur ya karena bego, nggak ngerti mereka tuh khilafah itu apa, nanti mau kalau kalau sampai kejadian itu siapa jadi pemimpinnya, masa pemimpinnya mau yang sekelas segini yang cuman bayar tukang ojek ini kan dia nganggap sebagai khilafah ya. Orang-orang Hizbut Tahrir di mana kita nggak ngelihat kepandaian kecerdasannya menguasai dunia, jangan kata menguasai dunia nasional aja kita nggak ngelihat kualitasnya ya kan, yang ada dibodohin. Dan pemerintah sudah tahu rakyat kita itu masih banyak yang bodoh dan gampang dibodohin, masa didiamin terus? Buat dong, kalau misalnya apa yang jadi halangan kan gampang, itu dalam hitungan sebulan, 2 bulan, 3 bulan paling lama, 1 tahun paling lama mesti dibikin. Kalau katakan bisa undang-undang keamanan segala macam ya mestinya gampang begitu loh. Tinggal ada inisiatifnya nggak sih nih pemerintah ini? Ada inisiatif nggak sih Jokowi? Jangan-jangan ini presiden-presiden yang Jawa ini emang kelemer-kelemer semua. Nggak ada ketegasannya, mesti diganti kali yang dari Sumatera atau dari wilayah non-Muslim ya, non-Jawa ya, begitu. Ya, selain Pak Soeharto ya, karena Pak Soeharto ya memang dia mau melanggengkan kekuasaannya dan Soekarno yang luar biasa. Intinya wawasan lah, kita nggak ngelihat ini wawasan bahayanya kok didiemin aja begini ya.
Jadi udah jelas-jelas paham khilafah ini bertentangan. Itu udah jelas-jelas ISIS mau ngaku sebagai khilafah, Al-Qaeda mau ngaku sebagai khilafah, semuanya pada mau jadi pemimpin. FPI nanti juga mau jadi pemimpin, HTI juga mau jadi pemimpin. Yang ada ya ribut sendiri, makanya mereka nggak heran ribut sendiri. Begitu ada sedikit majab beda aja, bisa perang sendiri, bisa bacok-bacokan, bisa bunuh-bunuhan, bisa tembak-tembakan mereka itu. Ya begitu, Pak Paul sementara. Halo. Oke, ini ada Pak Toping masuk nih, Pak Jenderal Toping nih. Shalom Pak Jenderal. Belum masuk ya. Belum masuk ya Pak Jenderal Toping ya. Bentar. Ini kita dengarkan dulu nih ya. Ini malah terus main lobby-lobby aja. Pencitraan dan seterusnya. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. 4 jam sekali terjadi perusahaan. Kita diperlakukan seperti nothing, tidak punya kemampuan apa-apa. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, Arab lagi kan, nggak mungkin nggak lah. Ya. Kader saya di HMI, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur, mana peraturan pergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Ada PSI alasan, oke lah perda susah, pergub dong. Pergub siapa yang mau dialami, mau dilawan? Nggak ada, dia sendiri pergub. Tapi sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan lagi. Bagaimana umat terjebak lagi, bodong lagi, masuk lagi ke lubang yang sama yang keledai saja tidak mau. Kok kita lebih rendah dari keledai? Saya tidak mau mendistrikan orang dan tidak ada kesan ambisius. Saya mau Anda ada, enggak ada. Kalau misalnya memang Anies betul mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya jadi pendukung dia. Saya pendukung dia. Tapi dia enggak lakukan itu. Malah terus main lobby-lobby aja. Pencitraan dan seterusnya. Tidak ada. Banjir tetap banjir, macet tetap macet. Kriminalitas Jakarta, Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. 4 jam sekali terjadi perusahaan. oke. Mantap intermezzonya, Pak. Tapi ini sandiwara, saya yakin sandiwara ya. Mungkin ada beberapa ini, Pak, menaikkan posisi tawar saya kira, Pak. Dia mau jadi orang nasionalis. Mana bisa orang Arab jadi nasionalis? Nggak Mau ada. menaikkan tawar sebenarnya. Kalau Cina nasionalis banyak, ya kan? Batak nasionalis lebih banyak lagi. Ya kalau Arab nasionalis saya kok ragu ya. Ya, silakan. Ini Pak Robert tadi. Pak, kalau Pak Toping lihat udah masuk ya Pak Toping ya? Pak Toping udah siap kayaknya, udah siap bicara. Ya silakan Pak Jenderal. Mau ngomong apa ini? Ya Gimana ini memang, BPIP Pak Jenderal? Masa kalah sama Jenderal Toping? BPIP belum kemana-mana, Jenderal Toping udah keliling Indonesia nih. janganlah, jangan bilang komplit, kita komplit aja. Nanti kalau competition kita jadi lawan. Kita hanya melengkapi aja. Jadi beginilah, ini masalah Anies ini sekarang kan lagi di apa? Lagi di sebagian ini dukungan PKS ini yang paling besar sama dia ini. Ini menurut Pak Jenderal ini hoax apa ini apa namanya? Sandiwara atau beneran ini? Kalau saya bilang ini sandiwara loh. Bisa sandiwara, bisa tidak. Karena Egy Sujana itu dia kan pendukung Prabowo. Nah, sekarang kan Anies tidak akan berpasangan sama Prabowo kan? Kenapa Anies nggak mungkin berpasangan sama Prabowo? Karena yang mendukung Prabowo kemarin udah merasa sakit hati. Jadi kita belum ada bayangan sama sekali lah. Tapi kemungkinan nanti setelah awal tahun 2003 atau pertengahan 2003 baru kita tahu siapa yang akan
Buka akan topeng diusung. semua ya. Hah? Buka topengnya semua nih pertengahan 2003 ya. Iya. 2023 buka topeng semua nih orang-orang ya. Kebuka semua nanti. Iya. Dan yang paling kerugian si Anies Baswedan ini, dia nanti ada untung ruginya lah. Dia nanti kan bulan Oktober ini kan mungkin sudah nggak jadi gubernur lagi kan. Nah di situ. Jadi kalau dia tidak jadi gubernur lagi, mau tidak mau atau suka tidak suka, kemungkinannya macam-macam. Ada tuntutan dia korupsi, ada tuntutan dia macam-macam lah. Ya, kemudian dia juga akan berkurang kekuatannya kan. Nah, ini nanti memang panjang ini cerita ini. Wah, ini analisa 2024 ini memang kita ini harus jeli lah kita. Jangan sampai kita salah memilih pemimpin. Ya, jangan sampai salah memilih pemimpin. Nah, sekarang bagaimana yang iman-iman yang percaya sama manusia yang punya iman percaya sama Tuhan Yesus itu harus bagaimana? Kita harus mengambil sikap seperti apa menghadap 2024. Kalau kita nggak kompak, hancur lah. Pak Tobing. Ya. Interupsi. Bagaimana kita memilih pemimpin yang disodorkan kepada kita pun oleh partai pemimpin yang tidak memenuhi kriteria yang ada dalam hati dan pikiran kita. Jadi adalah buah si malakama gitu kan. Jadi memilih yang terjelek dari yang ada, yang paling jelek. Karena kita nggak berwenang menentukan, oh ini calon presidennya, nggak bisa, partai. Itu masalahnya Pak Tobing, yang dari awal itu selalu saya kritik habis-habisan. Akar masalah di negara Republik Indonesia adalah partai. Gitu. Ya memang Lanjut, itu Pak. menjadi. Sekarang partai mana sekarang yang bisa kita jagokan? Jadi kalau tidak ada lagi partai yang terbaik, tapi terbaik dari yang terjelek, ya satu aja kuncinya. Yang penting masih nasionalis. Itulah jawabannya, nggak ada lain. Memang nggak ada lagi. Semuanya 4L kok. 4L tahu nggak? Lu lagi. Ya mereka itu aja kok. Berapa tahun ini juga mereka udah nggak bisa berbuat apa-apa kok. Mau biar oposisi maupun bagian yang ada di dalam pemerintah sama aja. Nggak ada. Reformasi 20. Nanti udah berapa tahun kita ini reformasi? 25 tahun kan? Nggak ada. Mana? Makin carut marut dia. Nah, tadi Egy Sujana ngomong kan tiap 2 jam, tiap berapa jam itu kan. Dia nggak tahu tiap jam ada yang mati. Mati karena apa coba? Karena nggak ada lagi pemerintahan ini nggak ada yang mau melindungi rakyatnya. Jadi kalau kita nggak melindungi diri kita sendiri ya selesailah. Ya kita nggak tahu 2024 ini. Kita kan belum melihat. Besok terjadi pergeseran pimpinan. Ya, banyak yang dimutasikan atau banyak yang pensiun dari TNI aja. Coba. Karena akan terjadi pergeseran. Mungkin tahun depan sudah ada pergeseran pemimpin lagi di TNI. Persoalannya hanya rotasi aja kan. Hanya rotasi, ikut jarum jam. Tapi kompasnya mana, acuannya mana, nggak ada. Makanya undang-undang keamanan itu penting. Kenapa? Karena itu yang harusnya ya. Kalau tadi Pak Suara Kebenaran juga bilang, harusnya sekarang Jokowi segera itu merumuskan rancangan undang-undang keamanan. Oh konsepnya udah ada kok. Di rumah saya ada itu konsepnya. Saya ikut Pokja, tapi nggak mau. Ya paling tinggal dipoles lagi karena ancaman sudah berubah kan itu aja kok. Ancaman sudah berubah itu aja. Itu kenapa ya Pak Jokowi nggak mau memutuskan undang-undang itu keamanan? Saya juga nggak habis pikir. Biar tahu Pak Paul ya, apa perlu kita tunjukkan? Berapa kali sudah dikirim ke sekretariat negara itu? Buka aja lah di sini. Kenapa mereka nggak mau undang-undang keamanan? Kalau analisa saya begini ya, ini di Zoom ini enak nggak saya ngomong ya? Karena kalau undang-undang keamanan nasional nanti itu terbit, ya itu ada beberapa kenyamanan itu akan sirna, akan hilang. Contoh, kalau ada nanti undang-undang keamanan nasional,
itu Menko Polhukam nggak ada lagi. Dewan Keamanan Nasional. Nah, sementara sudah ada Dewan Ketahanan Nasional yang dulu waktu zamannya Pak Harto atau zamannya Pak Harto itu namanya Dewan Pertahanan Keamanan Nasional. Didegradekan kantornya aja tadinya itu kantornya Menko Polhukam itu kantornya mereka. Malah mereka hanya dikasih sebagian aja di sana. Malah sekarang jadi Menko Polhukam. Itu satu. Yang kedua, ya, kalau itu nanti ada undang-undang keamanan negara, polisi gigit jari. Karena polisi menginginkan undang-undang keamanan negara. Ada di rumah ini semua konsepnya. Saya ribut sama mereka. DPR aja nggak mau, terus bagaimana? Karena yang tidak setuju itu adalah kadrun-kadrun ini. Mereka yang tidak setuju. Jadi dibilangnya undang-undang keamanan nasional itu undang-undang subversi. Itu persoalannya itu. Jadi harus dari presiden. Sudah berkali-kali dikirim. Udah berkali-kali. Saya berapa kali ikut Pokja. Ya diundang. Sebelum pensiun saya sudah terlibat Pokja. Setelah pensiun saya udah. Nanti saya kirim lah. Kalau memang perlu saya kirim. Bagaimana saya bilang. Saya Kamis udah ya Pak Jenderal. Kamis sekalian dibuka Pak Jenderal. Hari Kamis ini tolong. Hari Kamis itu tanggal berapa sih itu hari Kamis? Kamis. Ini kan hari ini tanggal 2, tanggal 2 benar. Tanggal 2 toh? Iya, saya nanti malam jam 4 ini harus berangkat ke Bandung. Karena besok saya ditunggu di Bandung. Hari lahir Pancasila dirame-ramekan di Bandung. Iya. Jadi ajudan saya udah tidur di rumah ini, nanti jam 4 kami cabut ke Bandung. Jadi anak buah saya sudah di Bandung semua itu. Halo? Halo? Tanggal 2 berarti tetap bisa toh? Iya, karena besok saya usahakan pulang. Ya. Malam pulang. Anak-anak ini kan harus dijaga juga ini. Iya. Malam pulang. Kita tanggal 2 kita khusus untuk ini ya, temanya kita apakah Pancasila masih sakti? Sudah ya, Pancasila masih sakti sudah jelas kemarin kita udah bahas ya, tergantung kitanya kan. Nah sekarang yang hari kelahiran hari kelahiran Pancasilanya ini kita kasih tema apa dong ini? Nanti kita pikirkan ya, ini bagus menarik sekali ya kelahiran Pancasila ini. Kita mau lihat kalau kesaktian Pancasila kan tahun kemarin kita bilang apakah Pancasila masih sakti kan? Kita sudah bikin tema itu toh kemarin, bagus kemarin. Nah ini kita Pak Paul jaga Pancasila dan Ruka Tulistiwa. Atau Pancasila yang diaborsi. Jadi tadi anak buah saya sudah di sana semua itu, yang organisasi Setia Kita Pancasila itu. Wah, tadinya mereka mau ngajak saya, tapi tadi saya belum siap, cari-cari baju saya itu nggak tahu di mana baju organisasi itu. Udah bongkar-bongkar, saya lupa taruh di mana, atau saya laundry kan tidak diambil-ambil gitu. Aduh pusing. Udah banyak kali pikiran nih, pusing kepala. Ya deh. Jadi ya bolehlah, nanti kita ambil judulnya lah. Atau Pancasila nggak pernah lahir. Udah lahir. Lo kan diaborsi. Bukan diaborsi, dikangkang ini ya. Pancasila pingsan gitu aja. Pancasila pingsan. Enggak. Kalau dibilang Pancasila pingsan enggak juga. Nanti dibilang masuk gawat darurat. Pancasila masuk gawat darurat. Pancasilanya masuk UGD udah sekarat Ya, mau mati. Jadi ya kena virus saja, Pancasilanya kena virus. Harusnya tahun kemarin kita bikin ya Pancasila terjangkit corona, bagus ya. Mati atau tak mau, gini, hidup segar mati tak mau. Kapling Pancasila dirampok gitu. Nggak ada begitu, kita kasih yang bombastis tadi judulnya. Ini Pak Topik udah siapin bongkar rahasia negara di hari Kamis nih. Tadi saya karena anak-anak itu minta tolonglah Pak Topik bikinkan konsep besok narasi. Mereka kan mau narasi di panggung itu.
Besok itu di lapangan ini, di Gedung Merdeka. Di Gedung Merdeka Konferensi Asia Afrika itu jam 9 sampai selesai. Jadi anak-anak ini besok mau berorasi di sana. Tadi konsepnya udah saya buatkan. Aduh, jenderal jadi kulit pecok aja, bikin ini, minta aja semua. Ini gara-gara PR itu. Ya. Tapi udah saya kirim tadi, baru selesai kira-kira jam berapa tadi? Jam 6 kalau salah. Terserah mereka lah mau ngapain di sana besok. Tapi saya dipaksa datang, jangan sampai nggak datang Pak Tobing. Malam ini pun kami siapkan hotel. Nggak usah lah, besok pagi aja, jam 4. Jadi besok pagi, ya mohon maaf lah ya, kalau saya nggak bisa malam-malam ini, nanti nggak bangun lagi. Kita jam 11 harus selesai sekarang, Pak Jenderal. Kita maksimum 2 jam, sebentar lagi kita selesai. Oke. Ya, Ini Pak Vivo dulu ya. Pak Vivo, silakan. Nanti Pak Jenderal sudah jadi kaos kapanpun bisa masuk ya. Pak Vivo silakan. Adik bobo di sana ya? Udah bobo? Ya, shalom Pak. Shalom. Pak, ini ada pertanyaan Pak untuk Pak Jenderal. Pak, ini kan begini, kita udah darurat lampu merah nih karena khilafah. Nah, itu pertanyaan kalau misalnya kedepannya kan kata Pak Tobing kita harus memilih, ataupun teman-teman di sini kan bilang memilih pemimpin yang lebih baik daripada yang buruk. Kalau seperti itu dan menggunakan caranya Pak Tobing what if. Nah, kalau what if itu kalau pemimpinnya masih gini-gini aja, berarti setelah 2024 itu 4 tahun ke depannya kita dejavu lagi dong Pak. Benar nggak Pak? Enggak, jadi begini. Lu lagi. Makanya kita harus menyusun strategi. Nah, di sini kita perlu kekuatan. Contoh, jangan sampai yang ada di daerah stronghold nasionalis itu malah cenderung ke khilafah. Ini harus dipikirkan. Ini sekarang siapa sih ya yang bakal, kita harus bikin konsep lah. Mudah-mudahan nanti saya bisa bikin konsep kepada siapa mau kita serahkan ini. Estafet kepemimpinan ini kepada siapa. Tetapi setiap ormas harus punya bargaining gitu loh. Kalau saya kan membawahi ada tiga ormas ya. Nah, ormas yang 3 ini pasti akan saya giring. Ya, akan saya jelaskan. Seperti organisasi Setia Kita Pancasila. Saya memang kan dewan pembina di situ. Nah, itu di situ ada juga yang muslim, ada semua, ada kok. Tetapi bagaimana mencekokin mereka? Ternyata mereka kalau diberikan gambaran juga, oh iya Pak ya, oh iya ya begini-begini, iya. Kamu mau nggak dipotong tangannya nanti kalau mencuri? Mau nggak? Kalau kamu pembohong lidahmu mau dipotong nggak? Nah, kan takut juga dia. Jadi kita itu kan akan menegakkan syariat Islam. Semuanya munafik. Pelan-pelan aja kalau saya ngomong begitu kok. Nggak peduli. Ya, kamu nggak percaya? Interupsi Pak. Ya, jadi Mau kita nanya, kalau tidak mau memilih begini. Ya kita harus tahu lah siapa yang akan dipilih, siapa calon yang akan dipilih. Ya, supaya tidak khilafah. Dan sekarang kekuatan mereka pun tidak semua mereka kuat ya. Coba lihat pidatonya si Anies kemarin. Ada yang menganalisa nggak pidato si Anies kemarin? Nah, ulang tahun PKS. Yang dia sebutkan apa? Aceh, Padang, Bugis, apa lagi? Cuman itu aja kan, tapi dia nggak menyebutkan Bali, Batak, enggak. Manado, nggak dia sebutkan. Artinya apa? Kekuatannya ada di sana. Halo? Kekuatannya ada di sana. Bagaimana digerogoti dari dalam? Nah, kelemahannya di tempatnya. Coba, nggak mungkin Dayak milik dia, nggak mungkin Manado milik dia, nggak mungkin Batak milik dia, apa Papua milik dia, nggak mungkin. Ya khilafah siapa jagonya? Si Anies kan? Iya benar Pak. Nah, iya, jadi kita harus, makanya bagaimana kita mengkampanyekan di sana. Saya juga pengen ya ikut sama siapa kampanye ini diberikan kan gitu. Karena terlalu banyak partai nanti membagi jadwalnya kampanyenya udah bingung negara ini.
Nah, hati-hati kalau mereka militan. Nah, di situ kelebihan mereka. Mereka itu militan. Saya sudah pernah ngawasi pemilu ya, karena saya ikut caleg kan 2 kali. Kok mereka ini bisa menang ya? Saya pengen tahu. Oh, ternyata itu namanya kotak suara itu dikawal siang malam. Di situ ditungguin. Bayangin mereka itu yang antar makanan, yang jaga, aplusan. Sampai begitu loh PKS itu. Tapi kalau yang lain suaranya udah macam-macam lah udah. Udahlah saya udah turun ke lapangan, udah lihat kayak gitu kenyataannya. Ya. Banyak yang dibuang. Makanya kita harus lihat, jangan sampai contoh mereka jaga ya, tapi jangan istilahnya kotak-kotak suara yang menyaingi dia malah dibuang-buang. Lo di Medan kemarin si Beni Pasaribu itu berapa kotak suara dibuang ke Sungai Deli. Mau apa? Nggak bisa lagi ngomong. Nah, kotak suara belum datang semua terkumpul di sini udah perhitungan suara. Aneh-aneh lah. Saya udah curang semua lah, curang. Nah, bagaimana sekarang itu bisa terjaga? Ya kalau nggak ada partisipasi aktif ya percuma. Nah, saudara-saudara kita, kalau yang dari saudara kita yang Tionghoa atau apa segala macam, mungkin juga banyak orang Indonesia yang cuek dengan pemilu. Mereka pergi liburan. Nah, itu makanya Ahok pun kalah. Iya, liburan. Cuman memang sudah di setting sedemikian rupa. Contoh, kenapa DKI 2 putaran? Kenapa provinsi lain nggak boleh 2 putaran? Ya itu tadi paradigma. Aturan. Kita mati dikunci sama aturan, dikerangkeng sama aturan. Ya, dikerangkeng sama aturan. Jadi kita mau memilih besok kita lihatlah, kita belum tahu siapa. Tapi kita harus sudah punya strategi. Jangan sampai orang yang nasional stronghold-nya malah memilih yang khilafah. Nah, bagaimana caranya yang di stronghold mereka seperti Aceh, Padang, Bugis, ada berapa kemarin dia sebutkan? Kita bisa buka pidatonya lah. Tapi dia nggak menyebutkan sama sekali Batak, Manado, Bali, Papua, nggak disebut dia. Nah, ini memang ada pergeseran ya. Pergeserannya ini besar sekali ini paradigma. Kita belum tahu lagi aturan pemilu nanti. Mau bagaimana? Ya, apakah mau seperti di mana di Amerika? Kan ada wilayah-wilayah juga menentukan kan? Jumlah suara wilayah menentukan. Nah, tahun lalu memang sudah dibuat kayak begitu, tapi ternyata implementasinya masih kacau balau. Ya kan? Jadi seorang presiden itu harus sekian persen di masing-masing daerah pemilihan. Ya, harus ada. Kalau dia nggak ada satu aja, udah nggak bisa jadi presiden kan gitu. Nanti aturannya nggak tahu kita seperti apa. Ini kan permainan semua. Jadi saya kira saya nggak bisa menjawab pasti sekarang ini ya, nggak bisa. Karena situasinya dinamikanya terlalu apa? Ya terlalu apa saya bilangnya, terlalu sangat variabel lah dinamikanya. Oke ya, gitu ya. Ya, Halo. terima kasih Pak Jenderal penjelasannya Pak, terima kasih. Ya, pokoknya kuncinya jangan sampai salah memilih. Itulah yang harus kita gembar-gemborkan. Jangan Baik Pak, pilih terima kasih khilafah. Pak. Iya, kita Oke. bilang. Sang pengelana. Ya, selamat malam Pak Paul. Selamat malam. Ya, menyimak perbincangan malam ini sudah ada beberapa yang ngasih saran untuk topik besok atau hari Kamis ya. Gimana kalau topiknya Indonesia dalam kondisi hamil tua? Mungkin itu yang pas ya. Nah, ya kalau saya lihat ya gimana ya, kecenderungannya memang makin mengkhawatirkan sih. Apakah kita Indonesia ini harus mengalami seperti tahun 65 gitu sampai bunuh-bunuhan gitu ya. Kalau 65 itu kan komunis dengan kalangan yang anti komunis ya. Nah, yang sekarang ini yang itu yang kadrun versi yang antinya, yang penentangnya. Gitu. Terus tadi
Pak Jenderal kan dia ada singgung soal Undang-Undang Keamanan Nasional ya. Mungkin bisa juga sih itu mungkin bisa diminta ke Pak Jenderal Junius untuk dibahas kan. Jadi biar kita bisa semua tahu, Pak Paul. Gitu dulu Pak Paul. Oke. Bentar ya. Thank you. Sebenarnya sindrom Pancasila juga bagus ya. Sindrom Pancasila. Karena Pancasila ini malah jadi sindrom kan. Nah, apakah sindrom itu? Nah, nanti kita bahas di hari Kamis. Ya, ada usulan-usulan bagus-bagus sekali ya. Tapi oke, kan ini sudah jam 11 di sana. Pak Jenderal mungkin mau kasih penutup Pak Jenderal. Ini tentang kampanye khilafah. Kampanye khilafah di Indonesia dan munculnya daerah-daerah khilafah ini. Silakan kasih penutup Pak Jenderal. Jadi begini ya, mereka itu sudah masuk ke desa-desa loh. Sementara kita terlambat, terlena. Jadi memang ini harus tidak ada istilah nanti, harus sesegera mungkin. Kita harus melaksanakan kampanye, ya tidak kampanye anti khilafah. Ya harus kampanye anti khilafah karena khilafah tidak cocok di bumi pertiwi ini. Bagaimana kita mengkampanyekan itu yang paling penting. Bisa juga lewat Zoom. Tiap hari nanti kita bikin kampanye khilafah. Nah itu, kampanye anti khilafah. Anti khilafah. Ya, jangan kampanye anti Pancasila. Mereka anti Pancasila. Ya kan? Kita kampanye anti khilafah. Dan itu bisa membawa semua ya. Tidak semua orang muslim setuju khilafah juga nggak setuju. Enggak. Ya. Enggak. Hanya mereka nggak berani bersuara, Pak Jenderal. Apanya? Hanya kebanyakan mereka tidak berani bersuara karena diintimidasi oleh para pengusung khilafah yang gila ini. Iya, tapi suka tidak suka ya harus kita kerjakan. Memang itu satu-satunya cara. Nanti kita bilang kampanye anti khilafah apa? Kita bilang lah. Kan mereka bilang salah khilafah. Kalau begini-begini, ya benar salah. Anda sendiri kan bilang salah. Memang salah. Nanti pokoknya kita harus kemas lah. Bahasa-bahasa yang, ya ini kan diplomasi kata-kata sebenarnya. Diplomasi kata-kata. Bagaimana kita bisa berdiplomasi menghadapi situasi 2024 ini. Ya. Saya kira banyak yang bisa mengoyak-ngoyak mereka. Pasti banyak. Nanti ya yang menjadi persoalan begini, ya ini memang perang spanduk memang harusnya. Ya. Ini banyak perang spanduk, perang informasi lah. Pokoknya peperangan informasi lah di mana-mana. Ya kan? Peperangan informasi di mana. Tapi bagaimana kita mengemas apa? Narasinya itu loh. Ini kan perang diplomasi sebenarnya ini. Perang kata-kata. Perang nilai. Ya kan? Perang nilai. Nanti kita, Anda mau nggak pecah seperti Yugoslavia? Anda mau nggak? Pokoknya macam-macam lah nanti kita buat. Memang ini harus ada kreatif. Kalau nggak ada kreativitas ya mati kita. Tapi saya kira kalau khilafah berdiri pecah kok. Pasti pecah. Iya, 1 tahun 2 tahun berjalan sudah pasti berontak. Sesama Islam pun akan saling bunuh nanti. Oh iya. Nanti kita bagaimana menarasikan itu yang paling penting. Ya kan kita bagaimana menarasikan itu yang paling penting. Tapi jangan banyak pengkhianat loh ya. Saya kemarin ngomong di mana di Jakarta International Stadium itu, tolong tunjukkan ya negara mana yang tidak ada pengkhianatnya. Tolong tunjukkan di gereja mana yang nggak ada pengkhianatnya. Pada bingung. Ya kan? Nah, kita juga nanti jangan mengkhianat karena ini permainan duit semua. Tapi tadi itu kan saya bilang, kita harus punya peranggapan. Apakah? Nah, sekarang apakah? Jangan-jangan nanti begitu sudah ada gejala-gejala ribut, ini ada negara luar loh ya. Ada negara luar juga memperhatikan kepentingan nasionalnya akan bubar apa tidak. Dia akan sebarkan contoh, virus juga bisa disebarkan lagi. Virus nanti mungkin lebih ganas. Ini baru asumsi loh ya. Bisa juga nanti tsunami. Tsunami yang dibuat, bukan tsunami alami. Enggak. Sekarang bulan aja bisa dibuat, matahari aja bisa dibuat.
Tsunami pun bisa dibuat. Siapa yang bisa membuat itu? Hati-hati loh, coba lihat ya. Ini sebenarnya kalau mereka peka, kenapa kejadian-kejadian bencana itu justru di kantong-kantongnya mereka? Kenapa di kantong-kantongnya kekuatan mereka? Ya, contoh Sukabumi, ya Padang. Lihat nggak itu? Kemarin Makassar di Palu, lihat. Ya kan, ini kan itu sebenarnya peringatan buat mereka, tapi mereka nggak tahu. Lihat aja Padang, Sukabumi, yang kalau di Jawa Timur tuh daerah mana kemarin tuh, ya kan? Lihat aja. Nanti kalau itu bisa terjadi, kita nggak tahu. Lihat aja nanti. Kita kan nggak tahu. Itu baru asumsi. Kalau itu terjadi terus bagaimana? Halo. Jangan-jangan nanti yang di daerah-daerah khilafah itu yang habis. Kita nggak tahu ada kekuatan-kekuatan yang tidak kelihatan yang akan campur tangan juga. Ya, itu aja lah closing statementnya. Jadi kalau besok kita mau diskusikan, ya nantilah kita bicarakan, kita pikirkan apa yang istilahnya bisa menggebrak-gebruk gitu loh. Ya kan? Meledak-meleduk gitu loh. Oke. Kita akan tutup. Pak Andi USA ada di sini, Pak Andi. Pak Andi masih di sini, Pak Andi. Iya, Pak Paul. Ya, silakan tutup dalam doa, Pak Andi. Buat Aku Bapak ada tukang bisa ngambil minuman nggak? doa lagi. Iya. Thank you. Oke, Sudah jadi terima pendoa kasih. syafaat ini Pak Andi nih. Oh, amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you for today, Lord. Thank you for this opportunity today with our brother and sisters, Lord Jesus. Speaking blessing upon Pastor Paul and Pak Santiamer, Pak General, and everybody, Pak Putih, Lord, Ibu Linda. Lord, bless them, Lord. I'm speaking blessing upon them, Lord. Bless their health, bless their financial situation. Lord Jesus, thank you, Father. Thank you for this, again, opportunity for us to meet up and discuss and glorify your name at the same time. Thank you, Father. I bless everybody. Amen. Kita terima berkat Tuhan Yesus. Ya bareka Adonai wa Yesus mereka. Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai penel eleka wihuneka. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Adonai kami, Kurios kami, dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Oke, semua bisa nyalakan mikrofonnya dan videonya. Jangan lupa jam 4 pagi selalu ada doa fajar ya. Luar biasa buat respon-responnya teman-teman. Kita sekarang batasi dari jam 9 sampai jam 11 ya. Karena supaya doa fajar ini setelah kita jam 11 doa fajar banyak yang ikut ini. Oke, God bless you semuanya. Kalau maju 8.30 nggak bagus ya Pak? 8.30 sebetulnya bisa. Sudah bisa sekarang. 8.30 kita maju ya. Jam. Kayaknya kalau 2 jam terlalu kurang. 8.30 Pak Hawe malah seneng itu Pak Hawe itu kalau 8.30. Karena kan kita gantung Pak Hawe 3 jam itu. Kalau bisa itu 8.30 ya, bagus ya 8.30 ya. Lebih enak lagi ya. Cuma kalau 8.30 kadang-kadang saya ngajarnya mulainya 6:30 selesainya jam ini. Tapi nggak apa-apa lah, kita coba ya, kita coba saja ya. Nanti lihat-lihat aja coba ya. Kita coba besok mulainya 8.30 langsung ya, kita coba saja ya. Oke deh, kita coba 8.30. Memang kalau 8.30 kalau misalnya sudah ini 10:30 sudah selesai juga bagus ya kan. Iya. Oke, God bless you semuanya. Ya, thank you, bless you. Tuhan berkati. Amin. Kami datang masuk hadirat-Mu, merendahkan diri dan mencari wajah-Mu. Ampunilah kami dan bangsa ini. Tuhan, kami datang
dengan api-Mu, curahkan hujan Roh-Mu, pulihkan negeri kami. Yesus, kunjungi bangsa ini. Tuhan, kami datang masuk hadirat-Mu, merendahkan diri, mencari wajah. Ampunilah kami dan bangsa ini. Lawat kami dengan kasih-Mu, bakar kami dengan api-Mu, curahkan hujan Roh-Mu, pulihkan negeri kami. Yesus, kunjungi bangsa ini. Hang, hang, hang. Lawat kami dengan kasih-Mu, bakar kami dengan api-Mu, curahkan hujan Roh-Mu, pulihkan negeri kami. Yesus, kunjungi Indonesia. Oh, lawat kami dengan kasih-Mu, bakar kami dengan api-Mu, curahkan hujan Roh-Mu, pulihkan negeri kami. Yesus, kunjungi Indonesia. Yesus, kunjungi Indonesia. Yesus, kunjungi Indonesia.